menurut agama dan istilah masing-masing. Dalam hati mulai. Doa Hasan. Beri salam kepada Bu Guru. Kenapa sih kok kita harus belajar barisan geometri? Nah, sekarang perhatikan gambar di slide di depan ya. Gambar apa itu, Nak? Pembelahan bakteri dulu. Iya, pembelahan bakteri. Pada pembelahan bakteri ya, bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, misalkan bakteri itu dalam 2 jam membelah diri menjadi 3 bagian. Nah, nanti kalau dengan kalian belajar barisan geometri, nanti kalian bisa menghitung banyaknya bakteri setelah 20 jam, setelah 40 jam, setelah 60 jam, gitu ya. Selanjutnya, perhatikan. Nah, gambar apa ini ya? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan Putri. Gambar apa, Nak? Kerai. Dari, kalau di sini dari apa bikin kerai? Nah, dari pelepah sawit. Ini adalah gambar seorang pengrajin kerai. Kerai, ya. Ini dalam sebulan ini menghasilkan kerai misalkan 2. Nah, karena permintaan terus meningkat, maka pada bulan kedua itu menghasilkan 4 kerai. Ke bulan ketiga menghasilkan 8 kerai dan seterusnya. Biar kita lebih semangat, jargon kita jangan lupa semansa raya. Ceria, cerdas, stabil, mandiri, berakhlak, mulia. Oke, terima kasih. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar baik apa? Derek aritmatika. Nah, di sini Ibu mengingatkan kembali ya, kalian masih ingat apa enggak dengan pelajaran yang minggu lalu? Nah, yang pertama, jika ada diketahui deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya, berapa jumlah 10 suku pertamanya? Oke, silakan hitung dulu, Nak. Oke, Isma berapa hasilnya? 120. 120. Yang lain? Sama. Oke. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 120. Oke, masih ingat ya? Nah, pada hari ini, Nak, nanti kita akan belajar ya, setelah belajar barisan geometri ini, nanti kalian harus bisa yang pertama menemukan konsep barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku keka dari barisan geometri. Yang ketiga, menggeneralisasi rumus umum suku ke N dari suatu barisan geometri. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Selanjutnya, nanti kita akan belajar seperti pada barisan aritmatika ya, kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis pada masalah. Nah, nanti kalian akan diberikan masalah, kemudian berkelompok, kemudian mengerjakan secara berkelompok dengan bimbingan dari saya. Setelah itu mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain mengevaluasi hasil dari diskusinya. Ini gambar apa, Nak? Kue. Ya, kue kecil-kecil ya. Jadi gini ya, Nak ya. Kita ini adalah pengusaha kue. Nah, produksi bulan pertamanya itu 200 kue. Dari bulan ke bulan meningkat menjadi naik 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Oke,
Jadi pada pembelajaran hari ini nanti Ibu mengambil nilai sikap spiritual, sikap sosial, sikap keterampilan kalian dan sikap keterampilan, dan untuk nilai evaluasi nanti Ibu koreksi di rumah. Siapa yang mau presentasi yang masalah pertama? Oke, kelompok 1. Yang mau presentasi masalah kedua? Oke, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, langsung dimulai saja ya teman-teman. Jadi bulan keempatnya itu hasilnya 1.600. Nah, pasti teman-teman bingung kan? Berapa sudah punya 1.600. Nah, jadi 1.600 itu adalah hasil dari bulan ketiga tadi, 800 ini tadi, 800 kali 2. Jadi hasilnya 1.600. Nah, itu pula dengan bulan kelima. Bulan kelima itu hasilnya dari 1.600 kali 2. Jadi hasilnya 3.200. Nah, ke nomor 2. Di sini soalnya tertulis jelaskan bagaimana cara kamu menentukannya. Bagaimana polanya? Nah, kita lihat produksi kue bulan keempat itu adalah hasilnya 800 dikali 2 dengan 1.600. Jadi produksi bulan keempat diperoleh dari produksi bulan ketiga ini tadi. Teman-teman paham? Untuk menentukan produksi pada bulan ke-10 dapat kita amati polanya, yaitu bulan ke-1 200 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 200 dikali 2 pangkat 1 min 1. Jadi untuk bulan ke-10 yaitu 200 dikali 2 pangkat 9, yaitu hasilnya 102.400. Nah, punya suku ke N, yaitu UN sama dengan AR pangkat N1. Dari tabel di atas dapat diperoleh bahwa nilai-nilai yang tetap yaitu 200 dan 2. Angka 200 sebagai suku pertama dan 2 sebagai rasio atau pengali. Baik, sekian presentasi untuk masalah 1 dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan ke kelompok lain. Baik, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan Kelompok yang lain kalau dilanjutkan ya. sampai ke nomor 5. Di nomor 3 ini, kita jawabannya sama, cuma caranya aja yang beda. Bulan pertama 200, bulan kedua 200 dikali 2 sama dengan 200 kali 2 1. Pangkat 1 dari mana? Dari 2. Di sini kan 200 kali 2 hanya 2-nya ada 1, jadi dipangkatkan 1. Jadi hasil produksi bulan ke-10 adalah 102.400. Ini hasilnya sama, hasilnya sama. Jadi di sini punya kelompok saya dijelaskan dari awal sampai mencapai akhirnya. Dan nomor 5, pertanyaannya kan rumus suku ke N didapat dari masalah di atas. Jadi rumus suku ke N sudah diketahui. A kali R pangkat N kurang 1. A itu adalah suku pertama dan R itu adalah hasilnya. Saya awali. Selamat pagi semuanya. Saya Mata Suryadi. Di sini saya akan mempresentasikan masalah yang nomor 2. Di sini pertambahan penduduk pada tahun 2018 itu adalah sebesar 24 orang dan pada tahun 2020 sebesar 216 orang. Yang ditanyakan pertambahan penduduk pada tahun 2022. Di sini pada tahun 2022 AR sama dengan 216. Pada tahun 2018 24 R pangkat 2 sama dengan 216. 9 akar dari 3 atau R sama dengan negatif 3. Karena di sini pertumbuhan bernilai positif sehingga R yang terdapat
dapat adalah 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1944 orang. Baik, terima kasih moderasi dari kelompok 4. Kita beri aplaus. Baik, sekian dari saya tutup. Saya akhiri, selamat pagi. Oke, dari hasil kelompok 1 dan kelompok 3 tadi, hasilnya sudah benar, sama, ya. Cuma penulisannya aja dan penjabarannya saja yang berbeda. Setelah kita berdiskusi tadi ya Nak ya, kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Barisan geometri itu yang apa? Risma? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding materialisasi yang ada survei berumnya selalu tetap. Betul ya? Yang lain? Sama. Jadi kesimpulan hari ini adalah barisan geometri itu barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasionya antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, untuk menentukan rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Kemudian untuk menentukan suku ke n-nya kita mengambil suku n sama dengan a kalikan n pangkat n dikurangi 1. Semuanya sudah paham Nak? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah paham semua, LKPD-nya dikumpulkan, kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan ya. Yang dipakai ya Nak ya. Sekarang refleksi Nak ya. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Tentang apa? Tentang barisan geometri. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah jauh lebih paham dari yang pertama kali waktu kita pakai PBL? Ya. Ada kendala? Apa jadinya kendalanya? Itu agak belibet di bagian nomor 3. Oh, bagian nomor 3. Berarti kalian sudah beberapa kali ya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Seru cara? Seru. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari deret geometri ya Nak ya. Cuma dibaca-baca lagi deret geometri. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan ke ketua kelasnya pimpin doa Nak. Selamat. Salam pada guru.